Selamat bertemu kembali. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai, menguatkan, meneguhkan saudara-saudariku sekalian. Seperti biasanya kita berbagi satu dua pokok refleksi, satu dua pokok permenungan setiap hari Minggu. Pertanyaan yang ingin dijadikan dasar permenungan kita adalah, apakah Anda ingin damai dan bersukacita dalam hidup bersama? Mungkin perikop Injil hari ini bisa memberikan jawaban atas kerinduan hati kita ini. Baik, hari Minggu sesudah Hari Raya Kebangkitan Kristus, oleh Paus Yohanes Paulus II, dijadikan sebagai hari Minggu kerahiman. Kita diajak untuk mengalami Allah yang rahim, Allah yang murah hati. Kata rahim atau kerahiman berasal dari kata mysterium cordis. Mysterium cordis. Artinya hati yang rahim. Kita bisa artikan mysterium cordis atau hati yang rahim sebagai kemampuan, kesanggupan untuk merasa sedih atas kemalangan, untuk turut menderita, untuk ikut prihatin, berempati dengan ketidakberuntungan, dengan kesusahan orang lain. Perasaan ini tidak hanya sampai kepada tingkat perasaan saja, tetapi mendorong batin, mendorong aksi agar melakukan sesuatu bagi mereka. Dalam konteks inilah kita merayakan Minggu Kerahiman, karena Allah yang rahim, Allah yang baik hati, Allah yang sanggup bertenggang rasa, Allah yang mengerti dengan kelemahan manusia, Allah yang sabar dengan keberdosaan kita, Allah yang hanya mau terus melihat niat baik dan kerinduan hati kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, sehingga kita mengalami, kita merasakan kerahiman ilahi itu. Memang tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada. Kita semua punya. Bahkan kita berharap agar orang lain bisa bersabar dan mengerti dengan kekurangan kita. Sebenarnya demikian juga sebaliknya. Kita memang perlu bersabar dengan kelemahan orang lain. Kita perlu tenggang rasa dengan kelemahan, kekurangan orang lain. Ini yang membuat hidup bersama itu indah dan menyenangkan. Hidup bersama yang sehat, hidup bersama yang gembira, hidup bersama yang bebas, lahir dan batin itu ketika kita bisa menerima, kita bisa bersabar, kita sanggup tenggang rasa dengan kekurangan, kelemahan, keberdosaan orang lain. Dan begitu juga orang lain. Kita berharap, bertenggang rasa, bersabar, mengerti, memahami, dan memberi kita kesempatan atas segala kekurangan, kelemahan, dan keberdosaan kita. Sebaliknya, hidup bersama akan sangat tidak menyenangkan kalau kita hanya menuntut orang lain bersabar dan mengerti dengan kelemahan kita. Tapi kita tidak bisa bersabar dan mengerti dengan kelemahan orang lain. Itu bukan satu kehidupan bersama yang indah sebagai manusia. Karena setiap manusia selalu ada kekurangan. Maka kekurangan itulah yang harus kita mengerti. Nah, Injil hari ini berbicara tentang itu. Yang diambil dari Yohanes bab 20, 19 sampai dengan ayat 31. Perikop ini berkisah tentang Santo Thomas atau Thomas Rasul yang kurang percaya, yang tidak percaya. Thomas menolak untuk percaya pada apa yang diceritakan oleh murid-murid Yesus yang lain. Ia katakan demikian, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Santo Thomas begitu teguh ya. Demikian yakin untuk tidak percaya sama sekali atas apa yang dikisahkan, apa yang diceritakan oleh murid-murid yang lain. Tapi yang menarik di sini adalah kita lihat
dalam keras kepalanya Thomas, atau kita katakan dalam kelemahan dalam tanda petik Thomas ini, baik Yesus maupun murid-murid yang lain tidak bereaksi. Mereka tidak marah, mereka tidak kecewa kepada Thomas. Yesus dan murid-murid yang lain dengan penuh kerahiman mengerti. Mereka bersabar dan mereka menerima Thomas apa adanya dengan seluruh kekurangan, dengan seluruh ekspresi kekurangan yang dia miliki itu. Mereka begitu mengerti dengan Thomas. Mereka memberi kesempatan kepadanya agar ia mengenal, ia tahu, dan ia terima, dan akhirnya dia memperbaiki kekurangannya itu. Yesus berbuat demikian. Murid-murid yang lain juga berbuat demikian. Sehingga tidak ada konflik di antara mereka meskipun Thomas memperlihatkan kekurangannya itu. Tidak ada pertengkaran dan mereka damai. Mereka saling menerima. Yesus ada di situ membuat mereka betul-betul bersatu. Yesus mampu mengerti kekurangan Thomas. Para murid juga demikian. Mereka sanggup mengerti. Bahkan mereka ikut menderita bersama kekurangan Thomas itu. Karena bagaimanapun, Allah punya waktunya tersendiri untuk setiap orang. Allah punya jawaban terhadap setiap orang. Allah memberi kesempatan kepada masing-masing kita untuk mengenal, mengetahui, menerima kekurangan, dan dengan rahmat-Nya sendiri berusaha mengatasi, mengurangi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Nah, kita perlu ingat dan perlu tahu bahwa satu-satunya yang bisa menghakimi orang lain adalah Allah sendiri. Hanya Allah bisa menghakimi. Entah kekurangan, keberdosaan, kelemahan kita, hanya Allah. Sedangkan Anda, sedangkan saya, kita hanya diminta untuk mendampingi, untuk memahami, untuk menerima kelemahan dan keterbatasan sesama. Kerahiman itu sumber hidup damai. Kerahiman adalah dasar untuk hidup bersama yang bahagia, dasar untuk hidup bebas, lahir dan batin. Itulah yang diberikan oleh Allah, oleh kerahiman ilahi kepada setiap kita, agar kita pun boleh memiliki kerahiman itu, hati yang iba, hati yang berempati dengan sesama, dengan kekurangan orang lain, bahkan dengan kekurangan diri kita sendiri. Itulah wujud kerahiman, ya, wujud kerahiman Allah yang ada di dalam diri kita, yang kita perlihatkan, yang kita wujud nyatakan kerahiman Allah itu melalui kita kepada orang lain, kepada sesama kita. Semoga Allah yang rahim, Allah yang penuh belas kasih, senantiasa memberkati kita, menguatkan kita, menyemangati kita, bahwa kerahimannya senantiasa menaungi dan menguatkan kita untuk menghadapi segala persoalan, segala tantangan, dan kesulitan hidup setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, semua pekerjaan, semua kerinduan, semua keinginan senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.